Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Subscribe-nya gratis ya. Rekan semua, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai kesalahan fatal saat baru membeli DUC ayam. Nah, ini adalah hal yang banyak dilakukan oleh rekan-rekan peternak pemula, khususnya saat persiapan sebelum mau membeli DUC ayam, baik itu ayam chopper, ayam KUB, ayam pejantan, dan lain sebagainya. Dan kesalahan ini bisa membuat modal jutaan rupiah yang sudah kita keluarkan terancam hilang. Maka dari itu, untuk rekan-rekan semua yang masih awal, yang masih pemula, wajib untuk memahami hal yang akan saya sampaikan kali ini. Nah, kesalahan apa saja yang biasa dilakukan yang cukup fatal saat baru membeli DUC? Saya akan menyoroti 4 hal di sini. Yang pertama yaitu mengenai tempat pembelian DUC. Kesalahan yang pertama yaitu kita membeli DUC ayam yang akan kita pelihara dari tempat yang cukup jauh, yang sangat jauh. Nah, ini perlu dicermati ya untuk rekan-rekan semua, bukan masalah apa-apa, tetapi membeli DUC yang lokasinya itu terlalu jauh itu memiliki resiko yang cukup besar. Semakin jauh jarak, maka akan semakin besar resiko ayam DUC kita itu mengalami stres dan dehidrasi. Maka dari itu, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua yang masih pemula, pertimbangkan untuk membeli DUC dengan jarak yang cukup aman sehingga ayamnya nantinya bisa terbebas dari masalah dehidrasi maupun masalah stres karena perjalanan. Karena masalah stres dan dehidrasi ini bisa mengakibatkan kondisi yang cukup fatal, sampai bahkan DUC bisa tidak selamat. Itu adalah resiko kalau kita beli DUC ayam yang jaraknya terlalu jauh. Nah, rekan-rekan semua bisa melakukan analisa lebih lanjut, kira-kira jangkauannya, jaraknya itu seperti apa, dan kalau bisa dipilih saja yang kondisinya tidak terlalu jauh sehingga risikonya lebih ringan. Itu masalah yang pertama, kesalahan pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kandang brooding tidak disiapkan dengan baik. Nah, ini juga merupakan salah satu kesalahan yang cukup fatal, banyak dilakukan oleh para peternak pemula karena tidak mampu dan kadang terlewatkan untuk menyiapkan kandang brooding dengan baik, termasuk di dalamnya yaitu mengenai kandang terlalu luas dan terbuka. Nah, ini untuk kandang brooding itu harus benar-benar ideal, sesuai luas dan jumlahnya itu harus benar-benar sesuai. Jangan terlalu luas, jangan juga terlalu sempit. Kalau boleh memilih, menurut saya pokoknya ideal saja, jangan sampai terlalu luas. Apalagi yang kedua, kandang terbuka. Nah, untuk brooding masa 0 sampai paling tidak 1 bulan lah untuk amannya, itu kita perlu menyiapkan kandang brooding ini, kandang yang khusus. Dan ini sering dilupakan oleh rekan-rekan semua. Nah, itu tadi. Kemudian berikutnya mengenai tempat pakan mudah tumpah atau bercecer. Nah, di kandang brooding juga ini sering kali menjadi bencana pada pemeliharaan awal DUC ini, karena tempat pakannya itu mudah tumpah dan tercecer. Nah, pakan yang tercecer dan tumpahan di mana-mana inilah yang menjadi sumber awal terjadinya masalah pada DUC yang kita pelihara. Kemudian air minum pun demikian. Air minum ini
harus dibuat lebih tinggi sedikit dari lantai kandang, sehingga tidak mudah terinjak oleh ayam-ayam kita di usi kita, sehingga nantinya airnya tercecer kemana-mana, akhirnya basah dan lembab, dan akhirnya akibatnya bisa diusir stres, kemudian mudah sakit, dan tentunya bisa sampai tidak selamat. Ini mengenai kandang brooding ya, paling tidak ada 3, luasan dan juga terbuka tertutupnya itu harus dipertimbangkan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Kandang bisa dibuat tertutup, cukup ada ventilasi saja. Kemudian tempat pakan yang jangan sampai cepat tumpah, air minumnya seperti itu. Kemudian kesalahan yang ketiga, penghangat atau lampu tidak sesuai. Nah, ini rekan-rekan semua juga banyak yang salah kaprah. Jadi kandang brooding itu dikasih lampu itu tujuannya untuk apa? Saya pernah membahas masalah ini, silakan link cari di playlist masalah lampu ini, pemakaian lampu dan seterusnya ini, silakan nanti dicek lebih jauh ya. Nah, ini perlu diingat bahwa lampu itu ada 2 fungsi. Jadi untuk penghangat atau untuk penerangan. Nah, kalau untuk penerangan ya 1 lampu dengan cahaya yang cukup terang aja udah cukup 1 lampu. Tetapi kalau untuk penghangat, ingat ya rekan semua ya, kandang brooding untuk penghangat, kandang brooding itu perlu hangat, dan untuk penghangat lampu itu harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan cuma 1 kandangnya 1 meter persegi, lampunya 1 cuma 5 watt. Kemudian kandangnya terbuka, ya sudah positif ayamnya kalau malam pasti kedinginan. 5 watt dengan kandang terbuka. Nah, ini juga masalah penghangat ini rekan semua harus pertimbangkan benar. Kalau saya dari awal itu setting lebih baik suhunya lebih tinggi. Jadi kalau suhunya lebih tinggi, ayam nanti haus, dia minum, tapi kita bisa kurangi lebih mudah. Tetapi kalau dari awal sudah kedinginan, ayam yang tadinya awalnya kedinginan di kandang brooding itu sudah. Akibatnya kalau stres, sakit, tidak selamat, tidur, udah nggak jauh-jauh dari situlah pokoknya. Makanya kesalahan yang ketiga ini mengenai penghangat atau lampu ini benar-benar harus dicermati oleh rekan-rekan semua, jangan sampai tidak. Ingat ya, lampu sebagai penerang atau lampu sebagai penghangat, bedakan itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada yang juga kesalahan menurut saya cukup fatal ya, karena DOC yang baru datang atau baru sampai tidak diperlakukan dengan baik. Salah satunya di sini saya tekankan adalah tidak diberi minum atau dibeli minum air gula. Nah, saya paling sering kalau ayam yang baru datang dari perjalanan untuk stamina dan untuk menghindari dehidrasi, saya beri air minum air gula merah. Nah, air gula merah. Nah, ini khusus untuk DOC, DOC itu biasanya belum terbiasa dengan tempat atau kandang baru. Dia perlu penyesuaian. Maka dari itu untuk masalah minum ini, kalau DOC itu baru datang, cobalah dikasih minum 1 persatu, dicelupkan 1 persatu, supaya dia tahu bahwa di situ ada air minum yang bisa khusus untuk mereka minum. Di situ tempatnya, wadahnya itu, supaya mereka tahu. Kalau sudah ada yang tahu, nanti dia mengikut. Kalau cuma kita taruh ke dalam kandang brooding, air minum sudah ada, pakan sudah ada, kita taruh di kandang brooding, itu nanti perlu waktu untuk mereka menyesuaikan, untuk mereka kenal mana wadah pakan dan mana wadah minum. Dan itu sangat beresiko, karena pada saat habis perjalanan diusir dalam kondisi kelelahan, capek, haus, ya, capek, haus, sementara di situ udah ketemu lingkungan baru lagi yang belum tentu sesuai dengan yang di sebelumnya, belum lagi mau minum nggak tahu tempatnya di mana, kan mesti lari ke sana ke sini, akhirnya stres duluan. Nah, itu juga akan cukup parah. Jangan sampai masalah ini terlewat ya rekan-rekan semua. Pemberian air minum ini sangat penting menurut saya dan harus dilakukan.
Jangan sampai tidak, artinya jangan sampai hanya dimasukkan ke kandang brooding saja, karena itu nanti butuh waktu. Kalau ayamnya cepat tanggap ya dia bisa cepat menemukan air minumnya, nalurinya bisa ini. Tetapi kalau ayam yang sudah di usia yang sudah agak letihnya sudah terlalu, hausnya sudah terlalu, dia keburu stres duluan. Makanya kalau saya celupkan satu-satu gitu ke air, celupkan paruhnya sedikit-sedikit, asal dia bisa merasakan bahwa di situ ada air di wadah itu. Nah itu nanti perjalanannya akan lebih mudah lagi. Ayam-ayam DOC kita itu akan lebih cepat tahu di mana dia akan minum kalau haus. Nah seperti itu. Nah oke, itu saja rekan semua. Ada 4 hal yang saya garis bawahi, dan ini merupakan kesalahan yang cukup sering dan fatal dilakukan oleh para peternak pemula. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan hal ini tidak ada lagi keluh kesah dari rekan semua yang menyampaikan bahwa anak ayamnya DOC-nya banyak yang mati setelah beberapa hari seperti ini. Mudah-mudahan saya berharap rekan semua bisa menyelesaikan masalah yang sangat krusial di bidang peternakan ayam ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Salam sukses untuk peternak ayam di seluruh Nusantara. Terima kasih.